kegiatan kita di sesi yang kedua ini. Kita sebagai orang beriman, mari kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Semoga kegiatan kita di sesi yang kedua ini berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Sesi yang pertama sudah dibuka oleh Pak Kepala, dan sesi kedua selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Udan untuk memulai kegiatan yang kedua ini. Ya, sedikit barangkali dulu ya. Tadi beda orang. Oh iya, kita mengikuti bukaan oleh Pak Kepala. Terima kasih Nana Ike. Nana Ike ini dia bagian fondasi depan dari komunikasi dan sangat lincah, dia sangat enak karakternya. Ya, kalau mudah-mudahan sih teman-teman mahasiswa juga yang datang ke depan akan senang melihat Nana Ike ya. Dan saya sendiri kalau di Kupang, nggak di Kupang saja sih, saya termasuk orang terkenal ya. Saya di mana-mana emang orang terkenal, nama saya sangat terkenal. Jadi tadi disampaikan oleh Nana Ike, saya pernah keliling karena emang UT itu ada di mana-mana, dan saya selain saya di FKIP sebelumnya ya, dan saya ada tugas tambah sebagai auditor. Jadi saya keliling Indonesia audit. Ya, jadi banyak hal yang dilihat gitu kan. Dan karena nama saya nama pahlawan. Saya ketika saya misalnya ke Sumba Barat saya, ada nama saya SMP ya Sudarso, Jalan ya Sudarso, di Ruteng ya Sudarso, ada ya nama ternyata terkenal juga saya nama pahlawan. Dan ini ada di sebelah saya Prof Udan ya, Udan Bersamawan PSD, dia dari FKIP. Kebetulan datang ke sini untuk kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di NTT ini, karena di NTT ini suatu daerah yang unik sebaik secara budaya juga secara geografis. Dan kalau dari indah, betul-betul indah ini Bro. Jadi selama saya keliling memang pantainya, lautnya. Jadi yang di Kupang itu namanya langit biru. Itu betul-betul langitnya biru. Ya, awan putih, awannya putih. Betul. Tapi indah, dan di sini boleh dibilang ada mesinnya tuh hampir sama dengan di Eropa ya, Prof ya. Ada masuk gugur. Itu masa paling indah itu. Iya, itu November Desember itu pohon-pohonan jarang tinggal-tinggal. Jadi emang, dan saya keliling beberapa kabupaten juga memang sangat indah, dan alamnya friendly lah, karena ya menyenangkan lah di sini. Hanya jauh aja dari Jawa. Ya. Nah, ini terkait dengan kegiatan di sini, Bapak Ibu, saya belum pernah ada namanya. Selamat datang di Universitas Terbuka, Bapak Ibu, yang tentunya dari ada yang 1,5 jam dari ya, kan dari kabupaten yang pernah juga saya lalui karena lewat Sulang, sebelum Sulang. Iya. Oke. Jadi memang tempatnya di sana kabupaten, dan kalau yang ini dekat-dekat ya Bu ya. Tapi katanya sekarang ke kota juga kabupaten. Jadi lihat kota yang terus berkembang. Iya, dan di sini perlunya program di sini juga diantaranya itu kolaborasi dengan meminta masukan-masukan terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena kalau penelitian ini boleh dibilang ini kan tingkat nasional ya, dan perlu instrumen yang betul-betul pas, karena itu tadi karakter budaya kadang-kadang berpengaruh juga, yang punya makna yang beda-beda. Ya, karena kalau di sini waktu awal datang pun saya agak juga, karena berbicara ini dalam ini keseharian ketika bicara saja itu ada yang dipotong ya, tidak full. Apakah ini kok saya bilang pakai dikurang-kurang segala ya. Tetapi kan mungkin di dalam instrumen tentunya ini kan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, yang mudah-mudahan itu bisa tersampaikan. Tetapi apakah itu nanti di dalam pelaksanaannya bisa betul-betul mewakili atau tidak, nah itu barangkali nanti di sini dalam TPD ini masukan Ibu Prof dan akan menjelaskan lebih mendalam terkait dengan penelitian ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan sumbangsi
mengena dan bermanfaat sehingga dihasilkan satu instrumen yang memang betul-betul ya kena sasarannya gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa, mungkin kan nanti dari tempat-tempat lain lagi Prof yang bisa ada, sehingga bisa dipilah, ditulis dengan kalimat atau kata-kata apa yang pas untuk bisa mencari sumber-sumber informasi terkait dengan Prof. Sudah menyempatkan hadir di sela-sela tugas Bapak Ibu. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan kehadiran saya itu untuk penelitian, untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu adalah wakil-wakil yang dipilih oleh UPBJJ untuk membantu tim penelitian dari UT. Nah, itu penelitian dari UT itu dipimpin oleh Profesor Kian. Saya adalah anggotanya. Nah, tadi sudah disampaikan ada instrumen yang di masa yang akan datang diharapkan menjadi alat untuk mengukur kesiapan belajar anak-anak SMA. Gitu. Nah, tentu instrumen itu kan harus memberikan data yang valid, gitu ya, yang betul-betul. Kalau misalnya kita hasil instrumen itu ternyata anak-anak SMA di Indonesia itu katanya senang belajar online. Nah, ternyata kenyataannya tidak. Nah, itu berarti kan instrumennya tidak valid. Nah, kami pada saat ini dengan mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semua untuk menilai instrumen itu. Jadi sebelum dipakai kita nilai dulu berkali-kali. Nah, selain di Kupang ini tengah tetapi mewakili timur gitu, karena mungkin kultur tadi Pak Direktur sudah menyampaikan ada kultur-kultur yang sama dengan wilayah timur gitu ya, Indonesia Timur. Jadi kalau tengahnya Denpasar sudah ada. Nah, jadi riset kami itu wilayah timur, tengah, barat gitu ya. Nah, dari untuk mewakili itu Kupang. Ya, kita hari ke Kupang. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kontribusinya dengan baik. Mungkin pengantar sementara seperti itu. Nah, jadi nanti pada saatnya saya mohon tidak usah ragu-ragu. Kan nanti ada deskripsi instrumen gitu ya. Jadi instrumen itu benar-benar akan kita nilai bareng-bareng. Nah, nanti ada formnya yang akan saya sampaikan, nanti kita kerja bareng. Jadi kita akan menjadi satu tim. Tadi disebutkan namanya focus group discussion. Jadi karena focus group gitu, jadi nanti ada satu keputusan, bukan satu keputusan ya, satu hasil instrumen dari kelompok dua ini seperti apa gitu. Nah, gitu. Jadi nanti akan kita bandingkan hasilnya dari Kupang dan Pasar dan dari tempat lainnya, kemudian kita akan coba bangun satu instrumen nasional. Jadi intinya seperti itu, ada gitu ya, menyiapkan merangkai coding yang simpel itu sampai ke programmer itu sangat banyak variasi kerjanya. Dan orang yang paling bisa survive itu mantan-mantan SMA itu. Jadi sebetulnya kalau saya bukan karena orang UT ya, mungkin Pak Direktur juga bukan karena UT. Jadi begitu mereka bisa tetap kuliah dan sambil mempraktikkan ilmunya langsung di lapangan, bisa kira-kira lain. Itu kelebihan keunggulan kalau kita anak-anak kita kuliah di UT. Ada lagi kalau keluarga UT itu putra-putranya double, Pak Direktur ya. Jadi ada yang kuliah di luar, misalnya di UI gitu, Pak Gorki itu di IPB, anaknya itu satu kuliah, satunya di IPB, satu di UT. Ada lagi yang di mana itu satunya di UT. Jadi karena dengan kalau mereka mungkin dari sisi dana masih siap ya orang tuanya. Jadi yang diutamakan double variasi keterampilan. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menyemangati siswa-siswanya, karena sekarang itu bukan harus menjadi ASN, PNS semangatnya itu. Pasti anak, silakan Bapak Ibu ajak ngobrol mereka. Jadi mungkin hampir-hampir tidak terbersit di mereka itu untuk menjadi PNS. Umumnya gitu ya, mungkin ada sebagian yang memang pengaruh budayanya masih ikut orang tuanya, gitu, saya tidak tahu ya. Tetapi karakter mereka itu sangat produktif. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya alat ini
bisa mengukur. Kalau hasil alatnya baik, pasti nanti hasilnya baik. Jadi nanti singkatnya mungkin mohon berkenan, nanti mungkin hari itu dibilangnya anaknya itu individual. Banyak yang guru yang percaya bahwa siswanya itu individual. Padahal belum itu individual. Kenapa menjadi nampak individual? Dia itu sudah sangat terbiasa, semuanya ada di sini. Mau kontak ke temennya, mau mencari informasi yang baru sekalipun bagi dia, ada di sini. Mau kontak gurunya, ada di sini. Kontak keluarga, ada di sini. Mau cari apa, bentuknya video, teks apa, ada di sini. Jadi kalau semua ada di sini, gitu. Tapi belum tentu sifatnya, karakternya itu individual. Gitu, jadi Masih banyak yang merasakan kenikmatannya ya. karena mereka sudah nikmat. Jadi belum tentu dia itu individual. Nah, sosialisasinya juga kan cukup di sini. Kalau dulu kan sosialisasi pergi ke warung kemana gitu, goyang di situ ya. Sekarang di sini goyangnya bayangkan saja. Goyang saja bisa dikawal dengan satu gadget. Nah, tapi di situ memang ada bahayanya juga yang mengancam. Semua pasti ada. Nah, jadi kembali ke laptop. Nah, alat ini yang akan kita bahas sama-sama itu adalah untuk bisa melihat kayak ketiga itu pertolongan pertama lah gitu ya. Jadi sepintas bisa mengetahui mudah-mudahan ke depan bahwa anak didik kita itu kesiapan digitalnya sudah ada atau belum gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ke depan itu menginginkan anak didiknya itu siap digital, berarti kan akan tahu sebetulnya kelemahannya itu. Nanti Bapak Ibu kita akan bahas ada aspek motivasi belajar. Jadi ini sepotong nih Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi ada dua aspek. Saya sebagai gambaran saja. Ada dua aspek. Jadi di grup yang pertama itu ada aspek konsep diri, ya, ada aspek konsep diri dalam keterampilan belajar mandiri. Jadi ini keterampilannya, ini keyakinannya. Jadi siswa kita itu yakin nggak sih kalau belajarnya dia itu seperti apa keyakinannya itu? Kan kalau teori psikologi itu ada yang kekuatannya itu dari pendengaran gitu ya, ada yang dari penglihatan, ada yang dari perabaan. Itu harus betul-betul dia itu nakar aduan itu apa gitu. Bola kuali penghafalannya itu wow gitu. Ada yang cukup melihat di sekolahnya saja karena dia visualnya kuat, di rumah main tapi tes jago. Ada yang cukup mendengar saja. Nah ini kan kalau di kelas ibu misalnya yang kuat itu mungkin ada dari 30 siswa yang kuatnya itu 25 yang dengan pendengaran. Lebih baik kan membawa video, membawa tape. Kita juga mungkin dengan ceramah atau kita merekam, itu sudah bagus. Tapi kalau anak ibu kuatnya di pendengaran, tapi kita pakai multimedia yang canggih, belum tentu bagus. Jadi ini gambaran yang pertama tadi. Nah kita sekarang akan membahas bagian 3, motivasi untuk belajar ya. Ada beberapa item, kemudian ada akses ke teknologi, ada penggunaan teknologi. Nah terus apa tugas kita? Tugas kita itu ada 2 Ibu Bapak ya. Tugas kita itu nanti kita akan melihat per item. Misalnya contoh, saya memiliki motivasi untuk selalu belajar. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengenal karakter siswa masing-masing di kelas 1, kelas 10. Di kelas 10 itu siswa itu cara berpikirnya seperti apa gitu ya. Kemudian di kelas 3 kelas 12 juga seperti apa. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu, kalau siswa itu membaca ini ngerti nggak? Sesuai makna nggak? Nah, misalnya ini saya memiliki motivasi untuk selalu belajar. Maknanya itu yaitu sekitar motivasi. Ini nanti siswa itu ngerti nggak bahwa dia itu ditanya tentang motivasi, atau nanti akan salah pengertian. Nah,
seperti itu. Nanti kita dihitung. Mungkin kita nanti akan mengubah kalimat, akan mengganti kata atau mengganti seluruhnya, tidak apa-apa. Jadi dari awal saya sampaikan jangan ragu-ragu, itu seperti itu. Misalnya Pak Udan ini nomor 42 salah total, kita ganti aja yuk dengan kalimat kita sepakati bersama, gitu ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Oke, sebelum mulai ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu santai aja ya, ada air, ada Gula-gula. Kalau ada yang mau ngopi juga ada. Pindah ke 43. Saya memiliki hasrat untuk yang kuat untuk mempelajari hal-hal yang baru. Oke. Kalau dari saya oke. Betul ya, Bu? Ya. Hasrat, Ya, bisa kan itu kan tadi motivasi kemauan, ya bisa Atau kan? kita ganti dengan Kemauan, saya memiliki kemauan yang kuat. Saya Memiliki kemauan yang kuat untuk mempelajari hal-hal yang baru. atau pembesar gitu untuk mempelajari Hal-hal yang baru. Atau boleh juga mempelajari sesuatu yang baru. sesuatu yang baru. Iya, Keinginan yang kuat ya. Kemauan keinginan. iya, iya. Saya Sesuatu memiliki yang baru. kemauan Saya memiliki kuat. kemauan yang kuat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Kemauan, keinginan, Sama. Kemauan, ya. Mau keinginan atau kemauan? Kemauan saja, Pak. Kemauan saja. Bungkus 43 ya. Bungkus. 44. Belajar itu menyenangkan bagi saya. Ya, oke. Oke. Ya. Bungkus. Atau mau ada perubahan ya? Oke, Pak. Oke. Saya ingin belajar lebih banyak lagi sehingga dapat terus menempatkan diri. Saya ingin belajar lebih banyak lagi. Bungkus, Pak. Bungkus. Nomor 45. Kalau dari saya, oke, Pak. Yang Oke. lain? Saya ingin belajar lebih banyak lagi sehingga dapat terus mengembangkan diri. Bisa, Pak. Bisa. Kita Oke, Pak. Paham ya? Iya, Paham. paham. Paham ya? Berarti oke no? Ya, oke, Pak. Bungkus. Saya dapat menemukan berbagai cara untuk mempelajari sesuatu yang baru. Tapi ini bukan pendapat Bapak Ibu ya. Iya. Apa yang dirasakan Bapak Iya, Ibu. maksudnya dimengerti oleh siswa, Ah. anak-anak. Iya, mengerti, Pak, maksudnya. Ya. Jadi nomor 46, saya dapat menemukan berbagai cara untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya dapat menemukan berbagai cara. Jadi mungkin ini kita sedang bertanya kreatifnya ini. Iya. Jadi itu survivalnya. Jadi kan karena motivasinya besar, maka harapan kita dia itu bisa nggak merasa selalu bisa mencari cara atau bagaimana atau tidak. Iya, iya. Bisa, Pak. Oke. Saya dapat menemukan berbagai cara untuk Mempelajari sesuatu yang baru. Oke, Pak. Oke. Oke, yang lain Iya. bungkus. Iya, bungkus, Pak. Oke. Nomor 47, saya selalu belajar sendiri sesuatu yang baru. Kalau dari saya, yang nomor 47 ini, kalau bisa saya selalu belajar sendiri tentang, ditambahkan kata tentang, saya selalu belajar sendiri tentang sesuatu yang baru. Jadi kita tambahkan kata tentang. Sesuatu yang baru. Ya. Oke. Saya selalu belajar sendiri Tentang sesuatu yang baru. Oke, yang lain bagaimana? Saya dapat belajar efektif sendiri. Ya. Setiap tahun saya belajar sendiri tentang sesuatu yang baru. Itu setiap Ya, tahun ini saya kan- belajar ya, sendiri sesuatu maksudnya yang kan- baru. Ini kayaknya kan- bisa jadi tambahan atau bisa dibuang. Buang saja. Setiap tahunnya Silakan mungkin. ya. Ya. Hampir nggak nyambung ya. Iya. Tidak Iya. nyambung ya. Iya. Jadi cukup seperti itu saja, Pak. Saya selalu belajar sendiri tentang sesuatu yang baru. Oke. Setuju ke Bu Marta? Setuju. Oke. Bungkus.
Bungkus Pak, bungkus. Saya dapat belajar efektif sendiri maupun berkelompok. Ya. Kemudian saya adalah siswa efektif. Saya juga belajar. Saya dapat belajar Jadi ini efektif. kayak penjelasan ini. Saya adalah siswa efektif. Saya dapat belajar efektif. Dapat mampu. Artinya ketika dia ada sendiri, dia Dia ada bisa. kelompok, dia bisa. Saya kira oke Pak. Saya belajar sendiri secara mandiri. Tapi saya adalah siswa yang efektif itu sangat Ini besar. sendiri maunya kalian. Jadi ada mandiri, ada sendiri. Yang mandiri itu kan belum tentu sendiri. Nah ini konteksnya sendirian. Kita ingin tanya sama dia, sama siswa-siswa itu, kalau belajar itu sendirian atau mandiri? Gitu. Nah ini sendiri mandiri itu pasti nanti dia akan ngebentuk pemahaman perbedaannya itu seiring membaca kalimat-kalimat dari awal. Kita Iya. baca, pasti dia tuh, oh Iya. ternyata beda yang mandiri sendiri gitu konteksnya. Nah, pasti dia balik lagi. Oke tuh. Oke Pak, oke. Jadi ini kalimatnya oke ya. Oke. Iya. Pas 9, saya tahu apakah saya telah belajar dengan baik atau tidak. Oke Pak. Oke. Atau mau diganti dengan kembali, saya menyadari atau saya mengetahui atau saya yakin. Saya selalu yakin apakah saya telah belajar dengan baik. Saya selalu Tidak, yakin. itu Bisa Pak, itu oke Pak. Itu Kan dia oke, belajar ya. tentang tahu. Saya tahu. Oke, Iya. itu oke ya. Iya. Ya. Saya tahu apakah saya telah belajar dengan baik atau tidak. Ya. Kemudian Sendirilah yang bertanggung saya sendirilah yang bertanggung jawab atas keberhasilan belajar saya, bukan orang lain. Oke Oke. Pak. Oke. Jadi dia paham betul ya. Iya Pak. Akses ke teknologi ini karena teknis relatif lebih simpel. Oke, sekarang 51 ini tentang Alat. akses bisa menjangkau lah gitu ya. Ya. Iya. 51, saya memiliki komputer pribadi. Dalam kurung ini penjelasan, contoh gitu ya. Ada Laptop, laptop, iya. tablet, ada PC, ada Macintosh yang handal. Misalnya, nah, handal itu kami ingin supaya tidak buta, tidak salah pemahaman. Jadi dikasih penjelasan, misalnya kecepatan prosesor tinggi atau berusia 2 tahun. Jadi itu kategori handal dari kita. Iya. Ya, Iya. oke. Bisa Pak. Oke. Oke Pak. Saya memiliki komputer pribadi yang handal. Oke ya. Iya Pak. Saya memiliki akses kepada internet dengan kecepatan yang cukup baik. Saya memiliki akses kepada internet. Anak-anak itu Mungkin ini penggunaan kata kepada tidak usah Pak. Penggunaan kata kepada. Jadi saya memiliki akses internet dengan kecepatan yang cukup baik. Iya. jaringannya, ditambah jaringannya. Oke. Saya memiliki akses ke jaringan. Gimana Ibu? Mungkin tidak usah. Kalau dari saya sih maksudnya begitu langsung saja Pak. Saya memiliki akses internet. internet itu pasti Kayaknya berhubungan tidak dengan usah. jaringan. Iya, pasti dengan jaringan. jaringan. Pasti dengan sendirinya. Saya memiliki Akses internet dengan kecepatan yang cukup baik. Ya. gimana? Oke Pak. Push. Push ya. Ya. Iya. 53, Saya saya memiliki memiliki wifi wifi pribadi. pribadi dengan kecepatan yang cukup tinggi di tempat saya tinggal. Pribadi itu. Di tempat saya tinggal itu kan Bisa di rumah, sekitarnya, ya. Ya di tempat domisilinya lah gitu ya, di rumah dan sekitarnya. Dia melibatkan lingkungan. Jadi saya Bungkus memiliki itu, wifi oke. pribadi, oke ya. Ya. Dengan kecepatan cukup tinggi di tempat saya tinggal. Oke. Udah 54, komputer saya memiliki software antivirus yang secara berkala dimutakhirkan. Dia video audio. Komputer saya dapat digunakan mengakses berbagai Oke Pak, karena sudah ada di atas jadi. Kalau menurut saya kan multimedia itu kan bukan hanya video dan audio, mungkin ada teks kah, animasi kah, ada apa? teks, animasi, Oke. Jadi format multimedia video. ya, suara gambar. Di sebelah Pak.
tambah audio visual. Tambah di sebelah Pak, bukan di situ. Itu konsep sebelumnya. Clear kali itu. Itu ngomong di depan Aston itu indah sekali ya. Memang indah Pak. Itulah makanya ini Jokowi datang Pak. Jokowi kan datang resmikan itu Pak. Ke situ. Iya. Wah, mendahului saya jadi. Presiden belakangan aja ya tuh menikmati. Nanti pakai rasi Ana. Tempat COD itu bagus. Itu apa tuh Pak? Kan salah satu Jokowi datang itu Pak di situ. Jadi ada semacam apa spot-spot gitu ya, beda-beda bangunannya itu. Iya. Paling Itu bangunan itu Pak, itu bangunan NTT, rumah di NTT. Salah satunya rumah dari Sabu Pak. apa rumah adat. Iya, rumah adat. Loh, tapi kan ada yang ada beda-beda. Iya, memang. Itu pokoknya itu representasi NTT itu Pak di situ. Pas sudah ke sana. Sudah makanya tahu. Saya itu kan nginep di situ. Nah, di lalanya tadi kamarnya diubah, jadi saya pasang kamarnya yang satu bed, ternyata satu bed lagi dibersihkan. Ada yang 2 bed, kata saya, kan saya mau sendiri aja satu bed. Pak boleh nunggu, siap nunggu. Sambil nunggu dia, indah sekali gitu kan. Iya. 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 Indah sekali itu. Memang indah Pak. Ya, itu loh mengatakan saya dulu lihat. Itu video koma Pak, koma N. N. N itu diganti koma dulu Pak. Ya. Tadi apa Pak? Teks, Teks. Animasi. animasi. Bisa juga audio visual, gambar dan suara. Nah, dia akan sesuatu. Iya. Sekarang ya. Ya. Iya. Oke. Betul juga ya, mudah-mudahan banyak betul. Bungkus gimana? Bungkus, Pak. Iya. Hidup saya selalu memiliki akses ke wifi dengan kecepatan tinggi di tempat kerja, di tempat umum gitu. Oke Pak. Tempat kerja kan ini kan Siswa. sekolah. Oh. Atau ini Sekolah. saja, ini Pak, kopi saja Pak. Baru Bukan, di kopi sekolah. saja dan ditambahkan gitu Pak ya. Siswa ini kan betul. Saya selalu memiliki akses ke wifi dengan kecepatan tinggi. Coba bentrok nggak dengan yang tadi? Iya. Ada dua. Itu kan tadi pribadi, wifi Saya pribadi. memiliki akses internet dengan kecepatan yang cukup baik. Tapi saya selalu memiliki akses ke wifi dengan kecepatan tinggi. Sama. Sama sih. Saya memiliki akses. Internet dan kecepatan yang cukup baik. Berarti itu kan bisa di mana saja. Kalau ini ditambahkan dengan Ya 52. Jadi saya memiliki akses dengan kecepatan yang cukup baik. Saya memiliki akses ke wifi dan kecepatan tinggi. Ini kan kecepatan tinggi, beda. Baik dan tinggi. Tapi di sini wifi Wifi Bukan beda dengan internet. Internet kan bisa Internet, iya. Wifi ini kan Wah, ini bicara wifi Pak, jadi bisa. Saya memiliki akses wifi dengan ke kalau wifi dan internet di sini dia maksudnya kemana? dia masih umum. kan internet itu kan bisa dari data pribadi, data pribadi. Iya. Betul, data betul. pribadi. Akses terhadap itu pokoknya nggak masalah deh. Iya. Kalau ini mati saya pakai ini, Iya. kalau ini mati saya pakai ini kan gitu ya. Iya. Kalau ini Kalau ini hanya wifi, Hanya wifi. khusus wifi. Saya selalu memiliki akses ke wifi dengan kecepatan tinggi. Tempat kerjanya dihapus. Ya, Mungkin di sekolah. tempat Tempat umum. di di tempat umum. Tempat tertentu. di tempat tertentu. Kan tidak semua Karena tempat tidak Iya. semua wifi. dapat wifi. Tidak semua tempat ada wifi, jadi tempat tertentu. Ya. kan Saya selalu akses ke wifi. Akses ke wifi. Wifi. Mungkin ini penggunaan kata selalu juga tidak usah mungkin kok Pak. Saya memiliki saja. Saya memiliki akses ke wifi dengan kecepatan tinggi di tempat tertentu.
Jadi ketika dia ada tempat tertentu, Ada yang ada jaringan wifi. ya dia bisa Wifi gitu. ya seperti kalau contoh Kota Kupang kan ada tempat-tempat tertentu yang wifi-nya itu. Atau ke mana Pak Meme? Itu kan di dalam kurung itu kan itu mungkin menerangkan soal di mana saja ya. Di tempat kerja ya. Nah, Di itu tempat berarti dia tidak dibatasi soal tempat-tempat tertentu. Jadi Itu kemana? di mana saja. Karena wifi itu ada Dan di wifi kan tempat-tempat tidak- Wifi tertentu. tempat tempat tertentu, Tidak bukan di ada di semua semua tempat. tempat kan Pak? Kan yang Umum itu yang kita mau Kalau umum itu validasi dia berlaku kan. untuk semua orang bisa pakai. Ya, Iya toh. Iya. Iya. pakai pemahaman di sini kan mungkin maksud dari ayat pernyataan 57 ini soal ini jaringan wifi ini bisa ada di mana-mana sih. Mungkin pemahaman seperti itu. Artinya kan khusus sekarang Khusus nih kita Pak di kan, Kota Kupang, khusus kita tempat- sekarang nih tempat. Pak kan belum semua tempat. Belum semua Artinya tempat. dia ada di mana dia selalu Dia hanya dapat wifi tempat-tempat tidak khusus Pak? saja. Kok tidak semua Mungkin dia orang masuk punya ke wifi? kafe baru bisa dia ada wifi. Masuk ke nongkrong baru ada Atau ke wifi. rumah Tidak semua keluarga yang tempat pas ada Pak. wifi. Tidak semua tempat. Jadi saya pikir itu sudah Pas pas tuh. itu. Bungkus. Bungkus. Kerasa deh Pak dulu seperti Pak belum ini. Seperti Pak belum rela. Aman. Kalau siapa sih sama ibu suka. Ingat toh kami berempat, Pak berdua. Kalah gitu Pak. Wifi, Wifi sama saja. jaringan. Tadi kan sudah di atas Di ya jaringan internet. tadi. Kalau ini pemahaman jaringan ada di sini. Iya, Sudah di tadi. itu Pak internet. Itu khusus wifi saja. Bungkus. Bungkus. Saya memiliki akses kepada tempat penyimpanan atau cloud dengan kapasitas yang cukup besar. Tempat Awan, penyimpanan awan. Itu yang bagaimana tuh Pak? Kayak drive gitu Pak. Drive kok? Kayak drive begitu kok Pak. Keterangan Ya. begitu. Akan ada apa namanya? Mungkin ditambahkan saja Pak keterangannya mungkin. Akses kepada tempat penyimpanan. Pada tempat. Tidak awan itu ke pada. Padanya dihapus. Pada Saya memiliki akses, bukan saya memiliki akses. Tempat penyimpanan. K-nya. K-nya soalnya dihapus. perlu Jadi ke tempat penyimpanan awan itu satu kata ini. ke Kan tempat. kalau bukan satu kata penyimpanan di awan yang benar. Tapi ini karena satu kata penyimpanan awan, bukan awan apa? Penyimpanan di apa? Penyimpanan awan satu kata. Iya satu kata, iya. Arti kata di cloud dengan kawasan besar. Misalnya Saya- apa, Misalnya Google Drive, misalnya Dropbox kan. Google Drive, Drive. Google. R. R-nya dihapus. Pak R. Dropbox. oh Dropbox, Pak R-nya tuh. apa tuh? Drop, Google. 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 Oh, Iya. Google Drive, Drop. Dropbox. Box. Drop DRO. DROP. Microsoft Eh, ada. Iya ada. Namanya US. Untuk kehidupan sehari-hari. Itu bukan yang Google Drive-nya langsung di sebelahnya, di tempat penyimpanannya. Kalau Tidak apa-apa. Oh, Bisa sudah. kan penyimpanan kodenya yang itu Google Oke. Drive. Oh bisa. Bisa Pak. Itu bisa. Oh bisa. Biar Bisa. Bisa sudah Pak, tidak apa-apa. Itu bisa. Bisa Pak, Bisa. 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 Ya, biar bisa Pak. dipahami. Tidak paham. ya, Tidak Seperti usah. pakai seperti gitu. Ya, Misalnya, boleh. jangan seperti. Misalnya, jangan seperti. Iya. Boleh. Misalnya Ya. gitu. Dua. Ya. Oke, nomor 5. Oke. Saya bersedia mengirim email. Oke. Oke Pak. Oke. Itu bungkus Dia sudah langsung. membuka diri bahwa mengirim data itu dengan email gitu. Iya, Iya, iya. oke. Oke Pak. Oke. Iya. Ini apa? Ya. Maksudnya Jadi dia itu sudah komunikasi itu Penggunaan. dibatasi hanya lewat email. enggak.
Saya Itu bersedia nah Pak? Oke. Bersedia. Ada kata bersedianya itu. Dia mau. Mau. Dia mau. Karena ada orang yang nggak mau di Iya. WA-nya kan nggak mau ada gitu kan. Iya. 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 Ada yang welcome banget. Iya. Bagus ya. Iya, bagus Pak. 60 saya merasa percaya diri. Untuk Merasa percaya. Ini penggunaan teknologi itu dipercaya ya. Iya, iya. Saya merasa percaya diri untuk mengekspresikan emosi saya melalui pesan tertulis secara elektronik. Pesan tertulis secara elektronik WA dong. iya. Ini ya. Saya merasa percaya diri untuk mengekspresikan emosi, jadi curhat. Curhat, iya, iya. Status WA. aku sedih memikirkanmu. Status apa? Oke, Pak. Oke Pak. Oke Pak. Kemudian menurut saya berinteraksi dengan orang lain di dunia maya sama dengan berinteraksi langsung secara tatap muka. Oke Iya, Pak. oke. Jadi, gampang nih Pak ya. Gampang Pak. Saya menggunakan media komunikasi online, email, media sosial setiap hari. Oke. Nah, oke juga kata anak saya itu nulisnya D-E-K. Oke. Nanti dia kurang ngetiknya ya. Oke. Apanya, Pak? Oh, tadi ngetik Kak doang. Oke. Itu oke Pak. Sekarang begitu. Tuh yang kecil itu yang kecil itu yang ini nih. Ada komunikasi. Lagi tunjuk. Putra saya dua cowok. Oh, iya, dia beli Oh, ke cowok, anak ya. kecil. Dua cowok. Wah, pengeluaran tuh, Pak. Nah ini jadi Oh, ini. SMA. ini besar SMA kelas 1, ini SMP kelas 1. Sama Nah, ini tingginya. yang kasih kata tuh. K. K. Kak. Dia masa Kak doang kurang. Iya Pak, oke Pak. Lanjut ya. Media komunikasi utama saya dengan orang lain adalah melalui SMS. pesan Oke, Iya. singkat. Oke Pak. Oke Pak. Oke. Oke ya. Ya. IG, Instagram. Bisa Itu. Oh, Insta DM. DM. oh di ini ya. koma. Ini Ya. aplikasinya kok. Kok tambah sih Pak di belakang? Tambahnya saja di sebelahnya. Kok kan Kopi Pak. Enggak kopi banget. Iya. Maaf. Oke. Ya, jadi di sini koma DM. apa tuh? DM Pak. Oh, DM. Direct Messenger. Saya udah. Iya. Atau ya Misalnya. oh misalnya. Misalnya. Seperti di atas. Ya. Terus Bungkus. Ini Pak, kalau yang 62 itu atau mungkin bisa dipakai kata saya dapat menggunakan media komunikasi Pak. saya dapat menggunakan media komunikasi online. Gitu. Tidak usah. Tidak usah. Itu sudah Ada cukup Pak. menggunakan. Sudah menggunakan itu sudah ini. Dapat. Sudah dapat itu. Iya. Siap ya. Iya. Nah, 4, saya aktif dan nyaman menggunakan internet untuk mencari informasi dan berbagai informasi double ya. Dan berbagai informasi. Berbagi. Oke Pak. Mencari dan berbagi. Itu berbagi. Berbagi. Oke tuh, Pak. Oke Pak. Oke. Oke ya. Yang diperoleh dari orang lain. Tapi ini sebetulnya ada dua. Dari atau dari? Aktif nyaman menggunakan internet untuk mencari informasi dan berbagi. Bisa berbagi dengan Berbagi orang terus. lain. Ini dua hal yang berbeda ini. Iya. Yang satu belajar dari internet, Yang satu Yang berbagi. satu dia berbagi. Sharing, membuat ya. pernyataan. Berarti dijadikan dua pernyataan, Pak. Usul aja gitu ya. Iya. Oke, tapi usul. Nggak usah dipakai usul begitu, Pak. Ini kita hapus saja oke-nya, terus kita kasih 641, 642. terus 642 gitu, Pak. Jadi perbaikannya itu kita simpan di sini tambah satu garis ya. Tapi ininya satu gitu. Iya, iya, Pak, iya. Nah, jadi Iya. Saya aktif Aktif dan nyaman menggunakan informasi.
untuk mencari informasi itu satu. Yang kedua saya dapat Dua, Kopi dulu. iya. Saya aktif dan Iya. menggunakan internet untuk Mencari informasi satu, ya. 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 Yang kedua Kita ini PLDS, saya aktif dan nyaman berbagi informasi, Gitu ya. ya. Coba kita balik lagi nomor 1. Saya aktif dan nyaman menggunakan internet untuk mencari informasi, menelusuri, mencari ya. Mungkin ini penggunaan kata nyamannya tidak, Pak. Saya aktif saja, Pak. Saya aktif Iya, menggunakan internet. dan nyaman hilang. Dan nyaman cukup di nomor 2. Karena kan dia merasa nyaman untuk dia Iya, berbagi berbagi. informasi. Jadi saya nyaman. Sudah, Sabar, jangan, sabar. Pak. Tetap Sabar. aktif dan nyaman. Nomor 1-nya aktif aja. Ya, Ya. Yang kedua Hilangkan nyamannya kan. ya. Ada yang memang mau untuk berbagi, ada yang Tidak. Maksudnya kan kalau soal ini menggunakan internet untuk mencari informasi kan dia cukup keaktifan. Dia lagi bad mood juga dia bisa saja mencari informasi toh Pak, kayak gitu. Tapi kalau yang berbagi informasi kalau dia lagi bad mood, malah dia tidak akan mau berbagi. Justru karena nyaman dia melakukan berbagi. Iya, mau berbagi gitu berarti ya Pak. saya nyaman. Aktif dan nyaman, memang dia harus aktif. Dua-dua. Iya. Yang Bungkus Bungkus Pak, bungkus. 66. Saya aktif menulis di blog pribadi saya. Mudah dipahami ya. Mudah. Di blog pribadi saya kan Oke. nyaman ya. Iya. Berarti Oke, Pak. Saya memiliki akun pribadi dan aktif di berbagai media. Oke. Tentunya 2 tapi sebetulnya jadi bisa anak berdua itu. sudah nyaman tuh pasti di Nyaman tuh sudah menyangkut Suasana itu. hatinya Suasana hati itu lagi itu sudah bisa nyaman dah. menggunakan. Bungkus Bungkus. Oke. 79. Saya sering berkolaborasi dengan teman lain dalam Iya, oke. Oke. Saya merasa Keluarga tuh bekerja sama Pak. Sama sudah sama kolaborasi, sama. berkolaborasi kerjasama. Sama. Saya merasa Ini ada kerja bersamanya, ada komunikasinya gitu ya. Iya. Iya. Oke. Saya merasa kompetensi digital. Nomor 80, saya merasa kompetensi digital oleh saya sudah baik. Iya, oke, Pak. Oke ya. Merasa nyaman menggunakan email. Saya merasa nyaman mengirim email atau menggunakan media online lainnya untuk bertanya kepada guru dan teman. Oke, Pak. Oke. Saya dapat mengenal Saya dapat menggunakan komputer dengan cukup baik. Oke. Cukup dengan baik. baik saja. Tapi itu pas. Oke, Pak. Oke. Oke. Sudah oke, Sudah Pak. oke, Oke. Sudah. Iya. 83. Saya merasa 83, nyaman saya dan merasa nyaman berselancar di internet. Oke. berselancar. Selancar. Berselancar. Berselancar tuh artinya sama dengan itu toh. Sama dengan ada online begitu. Ya, semua kegiatan online kan. Berselancar. Oke. Berselancar di dunia maya. Bisa dunia maya itu menggunakan kata berselancar. Berselancar mungkin. Tidak, Ibu. Tidak. Kalau memang untuk dunia maya itu Supaya memang pas, Ibu. sering menggunakan kata berselancar. Iya. Oke. Itu maksudnya ini apa umum nggak di siswa? Umum Pak, ini memang sudah ini. Sudah Mengerti. memang Mereka itu lebih sudah tahu, bahasanya. Mereka lebih tahu, Pak. Kalau soal digital. Sekarang di mana-mana gitu bisa berselancar ya. Iya, iya, Pak. 8, Pak. Saya merasa nyaman mencari informasi dan mengunduh informasi dan apapun di internet. Iya. Mungkin begini Pak, kita tidak jangan bilang dokumen apapun. Mungkin dokumen yang bermanfaat untuk saya. Jadi mungkin yang kita copy Pak, Pak coba Kita copy ganti. baru untuk kita Tambah. copy yang 84 nih Pak. Nanti kita tambahkan dokumen yang bermanfaat bagi saya dari internet gitu Riset Pak. aja ya. Iya, di copy dan kita tambahkan. Jadi bukan dokumen apapun. Dokumen Apapun itu yang kita ganti, Pak. Yang bermanfaat. Jadi dokumen yang bermanfaat. bermanfaat dari internet. Karena kalau dokumen apapun kan Ya. semua sampah juga ini di download habis kan tidak mungkin toh, Pak. Sampah yang membahayakan
Itu dia Pak, kan maksudnya Saya gitu. punya kemampuan. Saya punya kemampuan untuk Oke Pak, oke. Saya Itu udah oke tanya. Pak. Iya. Ya, oke. Saya punya seseorang yang dapat saya mintai. Minta itu bantuan. mantai. Salah. Mintai. Main. Maintai itu salah. Mungkin bukan ini kata setiap saat, Saya punya tapi pendapat. saya punya seseorang dapat saya mintai bantuan ketika komputer saya mengalami masalah. Ya, ya. Jadi saya punya seseorang yang dapat saya mintai bantuan ketika komputer saya bermasalah. Saya setiap tuh. Bukan setiap, dari setiap Pak. Ketika. Pak ketik dulu ketika. Ketika, Oh, ketika. Iya. ya. Saya punya seseorang yang dapat membantu saat jika mengalami masalah di komputer saya. Saat jika Saat jika. kalimat Maksudnya itu apa sabar ya? Ketika komputer saya mengalami masalah. Jadi komputernya dulu mengalami masalah. ketika bantuan Ketika saya punya seseorang yang dapat saya mintai bantuan ketika Hmm. T ya. ketika komputer saya mengalami masalah, ya. Bungkus. Terakhir. Ya, saya merasa percaya. Saya merasa dan percaya diri dan nyaman. nyaman menyimpan file saya pada tempat penyimpan. Oke Pak, Oke. oke. Oh ya, tambah dengan Mereka sudah ngerti betul apa Ya. yang tahu dia. Ya, sudah pengertian.